Saudara-saudara, menjadi presiden itu adalah mengabdi. Jadi masalah yang beliau pikul besar, kami siap membantu kalau diperlukan, Pak. Meskipun akan ada perubahan-perubahan, tapi perubahan-perubahan itu naik turunnya, misalnya kalau konstelasinya sekarang hanya ada 3 nama, itu hanya akan berada di 3 nama itu aja. Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai, menurutnya elektabilitas Prabowo Subianto tak lepas dari keputusan Ketua Umum Partai Gerindra itu merapat ke pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dia menduga masa pendukung pasangan Prabowo Sandiaga Uno pada pemilu 2019 kemarin kecewa karena figur yang mereka dukung justru kini berkoalisi dengan Jokowi Ma'ruf Amin yang dulunya merupakan lawan. Mungkin saja ada kekecewaan dari sebagian besar pemilih Prabowo Subianto dalam Pilpres lalu dengan keputusan Prabowo Subianto untuk bergabung dalam pemerintahan saat ini, kata Bawono kepada Kompas.com Sabtu 29 Oktober 2022. Menurut Bawono, langkah Prabowo bergabung dengan pemerintah juga belum tentu memberikan dorongan elektabilitas terhadap Menteri Pertahanan itu. Dia menduga publik yang merasa tidak puas dengan pemerintahan kini tidak akan memilih Prabowo pada pemilu presiden Pilpres mendatang. Konsekuensi dari hal itu juga adalah kelompok publik merasa tidak puas terhadap pemerintahan saat itu pun tidak akan lagi menjadikan Prabowo Subianto sebagai preferensi pemilihan politik mereka. Ujarnya, Bawono memaparkan berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia sepanjang tahun 2022. Nama Prabowo selalu masuk dalam 3 besar bakal calon presiden dengan elektabilitas 2 digit, bersanding dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Meski begitu, jika dibandingkan pada periode jelang pemilu 2019, elektabilitas Prabowo merosot tajam. Sementara tingkat populasi mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Pangkostrat itu sudah di atas 96%, hampir menyentuh angka 100%. Artinya, hampir seluruh pemilih Indonesia mengenal Prabowo dengan elektabilitas Prabowo yang masih di kisaran 20% dan belakangan menurun. Bawono menyebutkan, tampak ada jurang yang tinggi antara tingkat popularitas dengan tingkat elektoralnya. Jurang lebar ini juga dapat dibaca bahwa tingkat kedisukaan pemilihan terhadap Prabowo Subianto tidak setinggi tingkat popularitas, lanjut dia. Untuk diketahui, survei sejumlah lembaga pemerintahan bahwa elektabilitas Prabowo Subianto mengalami penurunan. Prabowo tergeser oleh politisi PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Hasil jajak mendapat Litbang Kompas yang dirilis pada Rabu 26 Oktober 2022 misalnya mencatatkan elektabilitas Ganjar sebesar 23,2%. Tingkat keterpilihan Gubernur Jawa Tengah itu memang naik dibanding survei sebelumnya. Pada Juni 2022, elektabilitasnya tercatat 22%. Sedangkan pada Januari 2022 sebanyak 20,5%. Sementara dalam survei yang dirilis Oktober, Prabowo mengantongi elektabilitas 17,6%. Merosot tajam dibanding survei Juni 2022 sebesar 25,3% dan survei Januari sebanyak 26,5%. Mengekor rapat, Anies Baswedan duduk di peringkat 3 dengan elektabilitas 16,5%. Angka itu naik dari elektabilitas survei Juni 2022 sebesar 12,6%. Dan survei Januari 2022 dengan capaian 14,2%.
Survei juga merekam sejumlah tokoh dengan elektabilitas sebagai capres di bawah 10%. Suara Ridwan Kamil melonjak drastis dengan tingkat keterpilihan 8,5%. Kemudian tingkat keterpilihan tokoh-tokoh lainnya yakni Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno 2,5%, lalu Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa 2,3%. Selanjutnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY 2,2%, Menteri Sosial Tri Risma Harini 1,2% dan Ketua DPR RI Puan Maharani 1%. Ada pula nama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki alias Ahok 0,7%. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto 0,5%. Terakhir Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar 0,3%.